Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Tadi kembali lagi bersama saya Azmi Nurza, yang pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan keberlanjutan dari presentasi yang sebelumnya. Dan ini kita masuk di mengantisipasi daripada virus corona. Jadi kita masuk saja ya. Mengantisipasi corona di luar negeri. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Negara mana dengan kasus corona terbanyak? Jadi yang pertama di sini ada grafiknya yang sudah saya ini. Yang pertama dari Amerika Serikat, Spanyol, India, Perancis, Inggris, Jerman, Turki, Iran, Cina, dan Brasil. Jadi di sini sudah ada grafik yang kita lihat bahwa perkembangan atau perkembangbiakan daripada corona itu yang terbanyak pertama di Amerika Serikat. Lalu kita masuk ke selanjutnya, perkembangan COVID di Indonesia. Jadi kasus positif di Indonesia sampai hari ini yakni 28.233. Lalu yang meninggal dunia sampai 1.698 dan yang sembuh 8.406. Jadi perkembangan COVID setiap hari itu peningkatannya luar biasa, dan meninggal dan sembuhnya pun luar biasa ditangani oleh para tim medis. Pertanyaan selanjutnya, perlukah membatasi perjalanan ke luar negeri? Jadi menurut WHO di sini, WHO menyatakan tidak akan mengeluarkan himbauan berpergian karena merupakan kewenangan masing-masing negara. Ada yang berpergian ke luar negeri diimbau memantau status negara tujuan di aplikasi SafeTravel. Lalu di sini masuk ke yang ketiga selanjutnya, apa yang harus diwaspadai jika ke luar negeri? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita direkomendasikan untuk mengunduh aplikasi SafeTravel dari Kementerian Luar Negeri yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, kita simpan nomor KBRI di negeri tujuan atau di negara tujuan kita. Lalu selanjutnya, baca informasi resmi kondisi terkini di negara tujuan. Maksudnya misalkan kita mau pergi ke Australia, kita lihat atau pantau perkembangan COVID yang ada di Australia. Apakah di Australia dengan pertumbuhan coronavirusnya di situ apakah masif atau tidak, yang sehingga kita dapat menuju negara tujuan. Kalau corona di luar negeri atau negara tujuan kita itu sedang keberangkatan kita. Jadi ke selanjutnya, vaksin, kita melakukan vaksin jika diperlukan sebelum berangkat. Yang selanjutnya, jaga kondisi tubuh dan selama di perjalanan. Yang selanjutnya, sepulang ke negara asal, pantau kondisi tubuh sendiri selama 12 hari. Jadi maksud daripada kita melakukan pemantauan kondisi tubuh kita sendiri adalah kemungkinan kita di saat di luar negeri atau negara tujuan kita itu pernah kontak dengan orang yang tidak kita ketahui bahwa orang itu apakah ia memiliki kontak dengan orang yang mengalami positif dengan corona tersebut. Sehingga setelah kita pulang ke Indonesia, marilah kita untuk mengisolasi diri selama 12 hari untuk memantau perkembangan kondisi tubuh kita selama 12 hari. Setelah 14 hari tidak ada tanda dari gejala dan gejala daripada coronavirus itu yang ada pada kita, berarti kita adalah orang yang tidak terinfeksi daripada virus corona tersebut. Lalu masuk ke yang selanjutnya, apa saja mitos soal corona? Jadi yang pertama, apakah pengering tangan efektif membunuh virus? Jadi itu yang menjadi mitos atau yang digadang-gadang oleh masyarakat awam kita. Jadi jawabannya di sini tidak. Itu tidak sama sekali mempengaruhi. Jadi membunuh virus hanya efektif dilakukan dengan mencuci tangan. Itu yang pertama. Kita apabila melakukan cuci tangan dengan rutin setelah kontak dengan
benda ataupun orang ataupun hewan, kita perlu untuk melakukan cuci tangan sehingga kuman atau bakteri dan virus pun yang ada di tangan kita setelah kita kontak dapat dibersihkan dengan menggunakan sabun atau cuci tangan tersebut. Lalu mitos yang kedua di sini, apakah vaksin pneumonia efektif menghadapi virus ini? Jadi jawabannya juga tidak. Jadi vaksin untuk virus ini khusus dan masih dalam pengembangan. Jadi sampai saat ini belum ada vaksin yang khusus untuk menangani atau mencegah daripada virus corona tersebut. Lalu masuk yang selanjutnya, seberapa efektif thermal scanner dalam mendeteksi orang yang terinfeksi? Jadi thermal scanner itu hanya memantau atau mengukur suhu tubuh kita. Jadi tidak efektif untuk mengetahui apakah kita itu dalam terinfeksi virus corona atau tidak. Apakah mencuci hidung dengan salin atau air garam bisa mencegah penyebaran virus? Jadi jawabannya di sini juga tidak, karena belum terbukti. Itu saja ya. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Apakah menyiram tubuh dengan desinfektan seperti alkohol dan klorin mampu membunuh virus? Di sini cara ini tidak bisa membunuh virus yang sudah masuk ke tubuh. Jadi mungkin saja virus yang ada di bagian luar tubuh kita atau di kulit kita bisa saja terbunuh oleh desinfektan tersebut. Namun yang sudah masuk dalam tubuh kita tidak dapat dibunuh oleh desinfektan yang yang kita gunakan itu. Lalu selanjutnya, apakah memakan bawang putih bisa mencegah infeksi? Jadi jawabannya di sini juga bawang putih mengandung antibiotik yang baik untuk tubuh, namun tidak ada bukti bisa mencegah infeksi daripada virus corona tersebut. Lalu yang selanjutnya, apakah aman untuk menerima kiriman dari Cina? Jadi jawabannya di sini aman, karena virus tidak bisa bertahan di permukaan benda dalam jangka waktu yang lama. Jadi virus itu kalau dalam waktu yang lama menempel di suatu benda yang mau dikirimkan ke kita dari luar negeri atau dari negara yang terdampak, tidak memiliki pertahanan hidup sampai beberapa hari, namun dia hidup sampai beberapa jam saja. Itu jadi yang masuk ke selanjutnya, apakah minyak wijen dapat membunuh virus? Jadi jawabannya tidak. Lalu kita masuk ke selanjutnya, apakah hewan peliharaan dapat menularkan virus? Jadi untuk saat ini belum ada bukti yang menyatakan bahwa hewan peliharaan bisa menularkan. Tapi sebaiknya tetap cuci tangan setelah menyentuh hewan, gitu ya. Lalu selanjutnya, apakah antibiotik bisa mencegah dan membunuh virus corona? Jadi jawabannya di sini tidak. Antibiotik efektif melawan bakteri, bukan virus. Jadi target utama daripada antibiotik yang kita konsumsi itu atau kita makan itu tidak membunuh virus, namun fungsinya untuk melawan bakteri yang ada dalam tubuh kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi suatu manfaat buat kita semua di dalam mewabahnya COVID-19 ini. Semoga kita bisa memperhatikan hal-hal yang dapat menyebabkan kita terinfeksi daripada virus corona tersebut, dan semoga pertemuan selanjutnya bisa memberikan suatu edukasi yang sangat bermanfaat buat kita semua dan bisa diterapkan keseharian oleh kita semua, dan kita semua bebas daripada coronavirus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.